Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Hello everyone, how are you today? Hopefully always healthy. Back to study English with Ustazah Mary. Okay. We are going to learn about on the street, lesson 8. Halaman lesson 8, halaman 61 ya nak. Baiklah, di on the street, di jalanan ya, aktivitas kita adalah tentang using must and must not. Menggunakan must itu harus ya atau boleh ya, dan must not ya. Must not itu tidak harus atau tidak boleh ya, nanti kita akan belajar itu penggunaan itu ya, mana kalimat yang pas untuk disisipkan must, mana yang must not ya. Must not itu tidak harus atau tidak boleh. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang asking and giving information, menanyakan dan memberi informasi ya. Giving instructions, memberi instruksi. Nah, di previewnya nanti ada contoh kalimat. Nah, lihat kalimatnya di sebelah kanan yang warna kuning ya. You must take the left turn. Nah, Anda harus belok kiri atau kamu harus belok kiri ya. Nah, yang kalimat kedua, sentence kedua, you must not park here. Nah, Anda harus parkir di sini. Jadi, Anda tidak boleh parkir, bukan harus parkir ya, maaf ini salah, tidak boleh parkir di sini ya. Nah, jadi ada dua kalimat yang di preview itu yang berbeda ya, satu di atas menggunakan must, yang satu menggunakan must not ya, bukan harus ya, tapi yang must not itu tidak harus, itu salah ketik tadi. Anak-anak ustazah pasti sering kan ya, atau pernah diajak sama orang tuanya untuk jalan ya. Nah, di jalan raya pasti sering melihat tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas. Saat ini kita akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas menggunakan bahasa Inggris dan kalimatnya juga menggunakan bahasa Inggris, mana yang tanda boleh atau must, mana yang tidak boleh atau must not. Perhatikan yang A, halaman 62. Listen and repeat. Jadi di sini dengar dan ulangi. Ya, lihat tandanya. Di situ ada tanda orang menyeberang. Ya, I must cross the street in the zebra crossing. Nah, ya, jadi saya harus menyeberang jalan di zebra cross ya. Jadi ini adalah tanda boleh menyeberang. Ya, lihat lagi tanda she must stop. Dia harus berhenti. Jadi ini adalah tanda meminta kita untuk berhenti. Ada lagi tandanya adalah reduce speed now. He must reduce his speed now. Dia harus mengurangi kecepatan sekarang. Nah, jadi ini adalah harus mengurangi kecepatan. Selanjutnya adalah tanda panah yang di bawah ya, tanahnya ke kanan. We must turn right. Kita harus belok kanan. Nah, jadi di sini menggunakan must semua ya. Perhatikan dengan baik ya nak ya. Coba perhatikan. Setiap kalimat yang dibuat di contoh yang A itu semuanya menggunakan lebih awal subjek terlebih dahulu, baru diikuti dengan must. Ya, perhatikan saja gambar 1, 2, 3, dan 4. Baik, Ustazah akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat kalimat menggunakan must ini atau harus ya di dalam pelajaran on the street ini. Nah, kita harus perhatikan dulu ya tabel rumusnya. Bagaimana ya? Nah, membuat kalimat biar kalimat itu enak dibaca dan didengarnya. Nah, lihat tabelnya. Tabel subjek. Untuk subjek itu sama saja ya. I, you, he, she, we, they. Ya, perhatikan di sebelah kiri. Ya, itu adalah subjeknya. Nah, setelah subjek diikuti must, harus. Baru verb. Verb itu kata kerja ya. Nah, setelah itu baru lengkapi. Mau lengkapi gimana kalimatnya nih, komplimen ini, agar kelihatan enak didengar kalimatnya itu. Nah, ini kan ada contoh ya, I must wear a helmet. Ya, saya memakai atau menggunakan sebuah helm. Nah, berarti kata yang baik harus menggunakan I
baru diikutin must, baru diikutin kata kerja, baru dilengkapi atau komplement ya. Nah, you pun sama, you must put on the seatbelt. Nah, dia harus menaruh sabuk pengaman. Nah, yang he juga begitu, he must speak English every day. Dia harus berbicara bahasa Inggris setiap hari. Terus lanjut di bawahnya contohnya, she must wake up early. Nah, dia harus bangunkan telinganya, jadi harus mendengar maksudnya ya. Terus lanjut ke we must eat our food. Nah, kita harus makan dulu ya, makan. Terus lanjut, they must be polite. Kita harus bersikap sopan. Nah, seperti itu ya untuk cara membuat kalimat menggunakan must ya. Di sini harus kita lihat tabel rumusnya dulu. Selanjutnya yang B, halaman 63, listening. Listen to and repeat after your teacher. Jadi dengarkan terus ulangi setelah guru ya. Nah, perhatikan tanda di sini adalah tanda larangan yang garis miring gini ya. P ya, no parking sign. He must not park here ya. Tidak ada tanda parkir di sini, berarti disilang nggak boleh parkir artinya. Jadi tidak boleh parkir di sini. Gambar yang kedua juga teman-teman perhatikan ya, S disilang. No stopping sign. I must not stop here. Tidak ada tanda berhenti. Jadi I saya, yang ingat I itu subjek, must tidak harus, must not stop here. Stop here itu adalah komplimennya, melengkapi kalimat yang dibuat ini. Jadi saya tidak harus berhenti di sini. Lanjut ke no left turn sign. You must not turn left here. Jadi tidak ada tanda belok kiri. Anda atau kamu tidak boleh belok kiri di sini. Nah, itu artinya ya. Lihat tandanya, tanda itu adalah tanda turn left here. Jadi tanda tidak boleh belok kiri ya. Lanjut tanda strip ya, kayak kurang gitu ya. Jadi do not enter sign. They must not enter. Jangan masuk. Jadi di tanda nggak boleh masuk ya. Mereka tidak boleh masuk. Seperti itu untuk tanda must not, tidak boleh ya. Di bawahnya lihat ada remember ya. Kita akan menggunakan bagaimana sih pembuatan kalimat menggunakan must not ini. Ada juga tabel rumusnya. Nah, perhatikan tabel rumus di bawah, di halaman 63 paling bawah. We use must not or must not to express prohibition ya. Di sini kita menggunakan tidak harus. Must not dengan mustn't ini sama ya. Sama-sama ya. Penulisannya kalau disingkat itu must ada tanda petik satu ya di atas. Terus diikuti dengan huruf T. Nah, terus lihat tabelnya pun sama, subjeknya masih I, you, he, she, we, they. Nah, cuman yang di must-nya menjadi karena dia tidak harus ditambah not, must not. Nah, ini disingkat ini. Lanjut dengan verb, baru dengan komplement. Hampir sama ya dengan yang di must ya. Hanya bedanya ditambahkan not kalau di sini. Untuk cara pembuatan kalimatnya sama. Jadi nanti kalau misalnya ada contoh soal harus benar-benar diperhatikan. Apakah itu kalimatnya diartikan dulu ya, boleh ditranslate dulu apakah itu kalimatnya itu melarang ya, must not ya, tidak harus atau tidak boleh, apakah itu dibolehkan gitu ya, menggunakan must saja. Jadi kita harus artikan dulu sebelum kita buat apakah itu boleh atau tidak boleh. Jadi perhatikan juga tandanya ya nak ya. Nah, yang C itu hanya dialog ya. Jadi dialog walk with your friends, make sentence about what your friends must or must not do. Use the clues to help you. Bekerja dengan teman, membuat tentang apa yang temanmu, misalkan must itu harus ataukah tidak harus. Gunakan petunjuk untuk membantu Anda. Ya, seperti itu. Untuk yang D, latihan ya kita ya, writing, menulis. Caranya ada, contohnya nomor 1, I must sleep now. I have to wake up
early tomorrow. Nah, di sini kita melengkapi kalimat yang kosong dengan menggunakan must, harus atau tidak harus. Nah, yang E-nya choose the correct word from the box to complete the sentence. Jadi kita di sini diminta untuk mengkoreksi ya kata yang kalimat yang ada di bawahnya dengan kata yang di box. Ya, jadi kata yang di box ini yang di kotak itu diisi ya, nomor 1 apa, cari nomor 2 apa. Kalau mau membuat mencari arti ini boleh buka kamus ya, diartikan dulu baru diisi, nanti akan ketemu jawabannya seperti itu. Nah, untuk yang F itu adalah menyusun kalimat dengan menggunakan kalimat yang baik. Nomor 1 sudah dicontohkan. Lihat subjeknya mana. Kita lihat tabel rumus yang di halaman patokannya 62 dan 63. Apakah kalimat itu menggunakan must, harus atau must not, tidak harus. Nah, lihat nomor 1 itu ternyata kalimat yang pertama adalah kata yang pertama adalah you must. Berarti kalau ingat ya, you dulu, subjek dulu, baru ikutin must, baru kata kerja. You must stop. Stop itu kata kerjanya stop when is red the traffic light. Nah, ke belakangnya adalah kalimat pelengkap saja. Begitu juga nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita artikan juga ya, sama ya perintahnya ya. Semua tiga-tiganya itu D, E, F dibuat, latihannya dikirim ke ustazah ya, difoto ya nak ya, ustazah tunggu. Untuk halaman 66 itu adalah ini ya, bekerja sama dengan berpasangan, intern, gantinya make question, membuat pertanyaan dan answer, jawaban dengan temanmu ya, tentang yang ada di lalu lintas. Contohnya ini hanya tentang ini aja ya, kayak percakapan juga ya, dialog ya. Example, perhatikan yang G. You, what does the sign mean? Jadi dia bertanya, apa arti tanda itu? Your friend, temennya menjawab, it means we must not turn left. Karena ini tanda silang berarti must not ya. Yang di bawah juga perhatikan, what does the sign mean? You, it means we must turn left. Nah, karena tanda yang di bawah ada tanda tidak ada garis miringnya, berarti itu tanda boleh belok kiri ya. Turn itu belok kiri ya maksudnya ya. Kalau notnya tidak boleh belok kiri yang di atas. Nah, untuk yang H itu adalah sama perintahnya, tapi ini yuk kita kerjakan bersama saja ya. Untuk yang H itu sama ya, melengkapi kalimat yang di kotak, kata yang di kotak. Nah, perhatikan percakapan dan tandanya. Di situ ada tanda sepeda ya. Luna dan Eri bercakap-cakap, berdialog. Look at that sign. Nah, dia bertanya, lihat itu tanda itu katanya. Nah, titik-titiknya nilai yang pertama adalah what itu apa, what tambah does it mean. What does it mean? Nah, mean ya, mean ya tulisannya itu ya, di atas ada udah dicentang yang udah dimasukkan ke titik-titik. Eri menjawab, it is the bicycle lane sign. Nah, itu tanda jalur sepeda katanya. Nah, it means we titik-titik must, harus, ride, park, bicycle there. Nah, artinya kita harus ya mengendarai sepeda di taman sana gitu loh maksudnya. Jadi untuk titik-titiknya sudah terjawab ya. Lanjut ke percakapan bawahnya. Tisa, there is an titik-titik. Nah, you can park the car there. Nah, di sini titik ini isinya adalah empty space. Kenapa empty space? Karena itu ruang kosong. Ada ruang kosong, dia bertanya karena di bawahnya ada gambar ya, gambar orang yang disable ini ya. Orang-orang disable itu orang-orang yang memiliki kekurangan ya. Nah, dia akan memarkirkan kendaraannya. You can park the car there.
Nah, kamu dapat memarkirkan kendaraanmu di sana karena ada empty space, tempat yang kosong. Selanjutnya, no dear, tidak sayang. No dear itu tidak ya, tidak sayang. We cannot park there. Kita tidak dapat parkir di sana. Look at the sign. Lihat tandanya. Nah, disuruh melihat tandanya. What does it mean, Dad? Dia bertanya ke ayahnya. Tandanya berarti apa artinya, ayah, katanya ya. Jawab ayahnya, Daddy ya. The sign means that the parking space is for disabled. Nah, dia berarti ini adalah tanda disable. Berarti tanda bukan buat orang yang cacat ya istilahnya ya. Disabled people ya, orang disable. Nah, tandanya berarti tempat parkir untuk orang disable. We must not. Nah, not apa? Kita tidak harus no entry, dilarang masuk di sana itu ya. Jadi tidak boleh ya, kata ayahnya seperti itu. Nah, yang di bawah pun sama, itu adalah tanda-tanda yang dilarang masuk ya, berarti no entry ya, no entry juga itu, no entry. Terus yang dananya kita tinggal cari ya di atas yang box juga. Rikinya, what does the sign mean? Dia bertanya juga apakah arti desain itu gitu ya. Dijawab lagi, itu artinya kita dilarang masuk enter area. Jadi dilarang masuk di area itu ya, area yang kosong itu, seperti itu ya nak ya. Nah, untuk yang I itu kita reading, membaca. Nanti kita akan voice note ya untuk ini ya, biar semangat, biar bisa cara baca bahasa Inggrisnya ya. Read the text below. Mark the picture of the traffic sign. Mention it in the text. Jadi baca teks di bawah ini, tandai gambar, lalu lintas yang disebutkan di dalam teks, seperti itu. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya Ustazah ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.